Sama kami di Invest Time on Location dan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Leslie tadi ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanya dulu nih soal berlian dilihat dari segi ekonomi. Mungkin yang pertama Pak, berlian itu tuh terutama di store-nya Pak Leslie ini kebanyakan tuh berasal dari profesi apa sih Pak, customer-nya seperti itu? Oke, customer profile kita ya. Customer profile kita kebanyakan memang ada dua sih, Mbak Dina. Yang pertama adalah dari pastinya entrepreneur, Entrepreneur. ya, pebisnis, dan yang kedua adalah dari pekerja juga, gitu ya, dari karyawan gitu. Tapi Pak, kalau melihat dari karakter customer sendiri ini tuh mereka membeli diamond ini tujuannya memang untuk occasion seperti misalnya pernikahan, pertunangan, atau mungkin untuk hobi atau lebih ke investasi Pak? Oke, kalau diamond itu sendiri pada hakikatnya memang mungkin Mbak Dina sering dengar mengenai satu slogan gitu ya. Ada yang bilang bahwa a diamond is forever. Diamond ya. is forever. Ya kan, diamond Indeed. is forever. That's why itu yang selalu kita jadikan sebagai fondasi mengenai pembelian dari berlian itu sendiri. That's why kalau dikaitkan dengan momen-momen hidup gitu ya. Berlian ini sangat erat hubungannya dengan love. Ya. Saya bisa bilang mereka itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan gitu antara berlian dengan love itu gitu. Jadi pastinya semua momen yang ada dasarnya perayaan cinta itu pasti akan dekat hubungannya dengan berlian itu sendiri gitu. Contohnya tadi wedding ya, engagement ya, kemudian another moments dalam hidup kita, contohnya ulang tahun. Oke. Ya, ulang tahun atau juga momen-momen lainnya, Mother's Day dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya momen-momen yang bisa dirayakan oleh berlian itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya berlian itu intinya adalah love dengan diamonds itu tuh punya hubungan yang sangat dekat gitu, Mbak. Diamond dan konsep yang everlasting ya, Betul. yang diharapkan Eternity, terus ya. berlanjut dan biasanya berkaitan dengan kebahagiaan. Nah, itu kan kalau bicara soal occasion ya, Pak Leslie. Tapi kalau dilihat dari hobi atau investasi, apakah memang ini berlian ini sendiri tuh adalah value atau instrumen investasi yang tepat? Mungkin boleh insight-nya nih, Pak Leslie. Motivasi orang, mungkin pertanyaannya adalah motivasi customer kami itu membeli diamond itu seperti apa gitu ya. Jadi ada dua sebenarnya motivasi besar kalau itu terstate dalam satu jurnal atau satu research gitu ya, bahwa ada dua motivasi besar orang itu beli jewelry. Yang pertama adalah dari segi rasionalnya, atau tadi yang seperti dibilang sama Mbak Dina, dari segi rasional itu dari segi financial maksudnya ya. Dari segi financial itu yes, kita semua bisa sepakat bahwa beli perhiasan itu apalagi berlian pasti ada value-nya gitu ya. Pasti ada certain value yang kita invest ke dalam satu perhiasan tersebut gitu ya. Jadi walaupun nanti di akhirnya ada harganya dan lain-lain, itu ada faktor X-nya yang kita harus kalkulasi ulang, tapi tetap diamond itu memiliki nilai di dalamnya. Itu yang pertama dari segi rasional. Kedua dari segi emotional motivations. Jadi dan ini yang lebih besar menurut aku gitu ya. Dari dua itu, financial dengan emotional, orang tuh beli, motivasi customer kita beli diamond itu adalah lebih besarnya di emotional. Kenapa? Emotional ini kalau kita ngomongin, satu, diamond itu memiliki tingkat enjoyment yang tinggi. Oke. Ya, bagi pemakainya. Pemakai berlian itu pasti akan merasa happy, senang ya ketika dia menggunakan perhiasan tersebut. Terutama kebanyakan memang kaum wanita. Betul? Betul. Yang saya gunakan saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi social motivations ya, bahwa kita bisa men-sharing apapun yang kita pakai gitu ya. Kalau di sini dalam konteksnya adalah berlian, kita bisa share our jewelry gitu ya ke teman-teman kita, ke keluarga dan lain-lain. Sebagai bagian dari outfit. Betul. Oke. Ya. Dan yang ketiga ini yang menurut aku juga menarik, dari yang ketiga ini adalah heritage motivations.
Ya, heritage motivations ini adalah faktor yang kalau di scoring ini paling besar gitu ya dari antara treasure assets yang lainnya. Diamond itu tadi yang saya bilang bahwa a diamond is forever. That's why dia itu bisa diturunkan ke anak cucu kita gitu. Ya, jadi itu motivasi yang sangat besar yang memang seluruh dunia semua pecinta berlian itu tuh melakukan hal tersebut. Kalau kita bisa lihat contoh yang paling sering didengar gitu ya, bagaimana keluarga kerajaan Inggris ya kalau kita tahu selalu menurunkan perhiasannya itu ke anaknya dan sebagainya dan seterusnya gitu. Jadi itu semua yang memang menurut aku emotional motivation ini tuh sangat besar di berlian ini. Jadi kalau ngomongin porsinya pasti akan lebih besar porsi di emotional motivations itu dibandingkan dengan financial reasons. Dibanding value yang terhitung Betul, gitu ya. betul. Karena jarang sekali, karena pada hakikatnya sebenarnya customer kita, walaupun kita memiliki policy bahwa kita bisa buyback dan segala macam, tapi saya rasa apalagi wanita, kalau customer kita itu sudah sampai menjual perhiasannya, itu menurut aku udah pilihan terakhir yang dia miliki. Oh, oke. Berbeda dengan emas berarti ya? Betul. Kalau menurut aku emas juga mungkin mirip-mirip sih gitu. Karena biasanya orang tuh kalau beli perhiasan, di perhiasan tersebut tuh melekat satu momen yang tidak bisa diulang kembali. Ya kan? Contoh paling gampang engagement ring. Apakah kita akan mau rela menjual engagement ring kita? Kecuali memang itu Betul. bagian dari pilihan terakhir. Betul, pilihan terakhir banget gitu. Wedding ring, ya kan, wedding ring. Kayaknya kita sedih sekali ya kalau misalkan menjual wedding ring kita. Kalaupun itu dilakukan, itu pasti tadi option yang benar-benar terakhir kalau menurut aku sih, gitu. Tapi kalau melihat beberapa tahun terakhir ini kan ada terjadi momen-momen besar. Salah satunya adalah pandemi. Ya kan, yang selama 2-3 tahun terakhir ini semua pasti kena dampaknya lah. Terus yang terakhir yang tahun ini yang cukup besar itu adalah invasi Rusia terhadap Ukraina. Apakah dua momen besar ini mempengaruhi harga dan juga mempengaruhi karakter customer atau pembeli dari berlian itu sendiri, Pak? Oke, yang pertama adalah dari segi pandemi ya. Kalau pandemi kita semua pasti ada terdampak. Ya, pasti akan terdampak. Tapi good things-nya bahwa perusahaan kita itu selalu membuat customer relationship yang sangat erat, yang sangat baik dengan customer-customer kita, sehingga di tengah pandemi pun kami memiliki banyak loyal customer kita yang masih bersama dengan kita gitu, apapun kondisinya termasuk pandemi itu. Dan juga tentunya kita pasti akan selalu memberikan inovasi yang terbaru, produk-produk yang terbaru, meningkatkan kualitas dari produk maupun services kita gitu ya. Jadi itu dua hal yang memang membuat kita bertahan sampai dengan hari ini. Dan mungkin penurunannya tidak terlalu signifikan ya, Pak? Betul. Hopefully kita bisa recover dengan at least dengan lebih cepat gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau mengenai pandemi tadi, yes, pasti akan ada impact-nya selain tadi dari sisi customer, dari sisi yang lainnya pun eksternalnya, karena kita tahu bahwa diamonds mining di dunia ini juga ketika pandemi awal sampai dengan kemarin itu banyak yang hold untuk productions ya, dari rough diamonds sampai dengan polished diamond ya, sehingga impact-nya mungkin itu salah satu impact yang terjadi hari ini, di mana harga diamondnya itu jadinya naik karena itu hubungannya supply dengan demand gitu ya. Kemarin diamonds miningnya tidak berproduksi gitu ya, atau sedikit produksinya, sedangkan permintaan tetap ada gitu ya. Jadi itu adalah menjawab pertanyaan kenapa harga diamond itu di tengah keadaan pandemi ini masih tetap malah naik. Ya kan, itu malah naik ya, karena tadi salah satunya alasannya karena ada hubungan supply and demand gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk yang tadi pertanyaan kedua mengenai invasi Rusia itu sampai betul sampai hari ini, karena mungkin kejadiannya baru-baru ya, jadi sampai hari ini
masih belum ada impact-nya apalagi ke customer kami gitu ya. Karena mungkin tadi masih terlalu dini. Kedua pun mungkin itu impact-nya belum sampai ke Indonesia mungkin. Oh oke, belum istilahnya belum input Masih, output lah ya, betul, belum real, betul. belum terasa sampai Betul, sini. betul. Tapi so far kalau secara harga, secara general ini diamond kecenderungannya naik karena pandemi dilihat dari apa yang terjadi bahwa mining ini sempat berhenti itu sendiri Betul. ya. Salah satu alasannya, salah satu faktornya itu. Oke, seru banget Pak pembicaraan kita pada hari ini, tapi sayangnya kita harus mengakhiri perbincangan kami. Demikian episode kami kali ini di Invest Time on Location.